Dan alhamdulillah sejak tiang kecil, sejak tiang belum TK, sejak tiang umur 2 tahun ikut yang sudah mulai dikasih wirid sama pendiri Nahdlatul Watan, sampai tiang nama Tuan Guru Bajang, sampai makin alhamdulillah wirid tiang itu ditambah per bulan sama beliau dulu. Setiap bulan beliau cek tiang sudah dianggap berhasil, ditambah. Alhamdulillah wirid-wirid nikah masih tiang baca sampai makin, karena itu dari beliau. Kemarin banyak pertanyaan masalah gaib. Tiang sejak tiang TK SD sudah biasa bertemu sama gaib. Sampai kemarin di pengajian tiang di Majelis Hamzan Wadi 2 setiap hari Rebu, mungkin banyak yang tidak hadir. Tiang dicari sama Hasan Masar sejak tiang SD. Tiang dicari ke Gedeng Pajang, ada Umunah menjadi saksi sah. Tiang sering dicari sama guru-guru pendiri Nahdlatul Watan karena tiang dianggap sebagai pengganti. Jadi kalau masalah istilahnya kita masalah spiritual, wirid dan lain sebagainya sudah tiang geluti sejak kecil. Di saat tiang kecil mungkin perlu dicatat, dari sejak tiang kecil tiang SD, tiang Tunah sama Nini di depan Umunah, di depan Nini Rah, tiang akan mulai menghafal Quran. Jawaban Nini tiang, aduh pokoknya baca, wah saya nggak namun dengan ngapal Quran terus lupa berdosa itu, kata beliau. Tiang diam, tapi tiang tetap berusaha menghafal pada saat itu. Alhamdulillah tiang sampai 2 juz pada saat itu menghafal. Terus tiang stop, tiang lanjut di sanawiyah, tiang minta lagi izin ke beliau. Jawaban beliau sama. Bukan berarti tiang mengada-ngada, tiang berani ngomong, tahu taran dosa nggih, namun terlekak biasa dengan lekak, namun tiang insya Allah ditebani. Terus setelah itu tiang minta di saat tiang masuk sanawiyah, tiang sanawiyah di Pancar, tiang asli Pancar, tiang orang Bermi, karena tiang lahir di Bermi, di mana Maulana saya lahir, di sana tiang lahir satu rumah tempat. Jadi pada tiang masuk sanawiyah, tiang izin sama Nini, tiang tunas, tiang ngaji kitab, tiang minta, tiang sebut Tuan Guru Mahmud dulu, tiang sebut Tuan Guru Anas sama beliau. Beliau tidak memberikan. Contoh cukup ngaji lah aku, cuma itu kata beliau. Enggih. Akhirnya tiang hanya ngaji di beliau. Tiang buka kitab, beliau tersenyum. Beliau tutup. Tiang buka dari Jurumiyah dulu, yang baca di depan beliau tersenyum, tutup muda, kata beliau. Akhirnya di sana tiang mau supaya selesai semua pelajaran ini, orang belum sampai di terakhir supaya tiang selesai. Dia muda, maksud beliau. Jadi beliau dari sejak tiang kecil beliau mengajarkan tiang kitab, cuma yang buka kitab cuma beliau tanpa kitab. Beliau mengajar tiang di kitab ini mengatakan ini, beliau baca ibaratnya, beliau artikan, beliau jelaskan, mulai dari cara orang wudu kita pakai, mulai dari cara orang sholat dan lain sebagainya, beliau jelaskan semua. Beliau menjelaskan dari A sampai Z. Yang hanya mendengar, menyimak dan mempraktikkan pada saat itu. Yang nulis pun tidak, karena biasa tiang sama beliau diajar wirid pun tidak boleh menulis. Sekali beliau baca, tiang harus hafal. Kalau kita tidak hafal berarti bukan untuk kita wirid tersebut. Sekali baca semua nih ke, biar dia satu lembar sekali beliau baca, tidak boleh ditulis. Termasuk Umunah diijazahkan doa juga begitu, tidak boleh ditulis. Sekali baca harus hafal. Sampai akhir hayat beliau akan meninggal kurang lebih 2 mingguan. Tiang dikirim ke Denpasar. Kenapa? Waktu itu lagi baru ada internet, gitu. Baru ada internet. Yang mau belajar tapi tidak ada di Lombok, yang ngaturin beliau di Gedeng Pajang, di kamar paling depan. Apa bahasa beliau di sana? Ke Meleka, arah le Bali, arah. Beliau kasih tiang uang, tiang berangkat. Alhamdulillah uang yang dari Nini ke
Tiang berangkat ke Bali, tiang kursus sampai selesai, tiang balik tidak terpakai uang itu. Karena begitu tiang sampai Bali, banyak yang bantu tiang, orang-orang. Jadi tidak tiang pakai uang itu, tetap ada di kantong sampai tiang pulang. Begitu tiang pulang, sampun ini sebarang NW ini selapu dunia deh penggih. Jarak berapa hari beliau meninggal. Itu. Jadi itu sebagai amanat kepada tiang, dan alhamdulillah sudah tiang jalankan secara pelan. Makanya begitu tiang pulang dari Mekah, tiang langsung membuka website nahdlatulwatan.com, nahdlatulwatan.co.id, ada .org juga ada tuangurbajang.com, semua tiang beli. Alhamdulillah masih aktif sampai sekarang, cuma tidak pernah diisi saja itu. Cuma masih aktif karena wasiat dari beliau. Pulang dari Mekah itu yang pertama tiang lakukan dulu, dan alhamdulillah nw.or.id yang masih aktif sampai sekarang, yang tetap diupdate beritanya walaupun agak jarang-jarang, cuma tetap kita update. Jadi selamat yang di Mekah, yang mempelajari kitab di sana, Sirajul Wahad, ya? Sirajul Wahad, matannya matan minhaj, yang buka di sana mulai dari bab pertama, tiang baca di sholat ya. Semua itu yang teringat di saat yang bersama pendiri Nahdlatul Watan, yang sudah diajar, tapi yang belum lihat wujud kitabnya. Di situ yang lihat wujud kitabnya. Oh ini dia. Oh ini bahasan ini dulu. Begitu juga Bulughul Maram, begitu juga tafsir. Yang dikasih tahu ini begini hukumnya, terus semua yang diajarkan. Kalau beliau lagi kosong di dalam kamar, beliau tutup pintu yang berdua. Yang beliau ajar mulai dari wirid, dari ilmu dan lain sebagainya, dan kitab. Dan alhamdulillah semua kita praktikkan. Jadi di saat yang disolatnya sebenarnya agak ringan kita. Kenapa dia agak ringan? Jadi semua yang ada di kitab itu sudah pernah yang praktikkan di depan beliau. Itu dan lain sebagainya. Ini ke sejarah singkat.